S343. Dora sedang berada di teras membaca komik kesukaannya. Dia ditemani Dimas yang kini sudah tidak lagi mengunyah apapun di mulutnya. Dora mengintip Dimas yang sedang membaca catatan resep masakan milik Dimitri. "Dim!" panggil Dora. "Yes." jawab Dimas tak mengalihkan pandangannya dari catatan yang sedang dibacanya. "Tumben gak ngemil?" tanya Dora. "Sedang diet," jawab Dimas singkat. Dora tergelak. "Sudah seminggu lo kamu gak minta ditraktir atau dibelikan makanan padaku. Ya baguslah, menghemat pengeluaranmu," jawab Dimas santai. "Hei, uang papaku banyak." "Iya, tahu. Gak usah pamer. GoFood mix you, yuk," ajak Dora. "Nomor, aku sedang mengurangi glukosa dan karbo," jawab Dimas tegas. Dora tertawa dan menutup komiknya. "Duh, aku jadi berasa ngobrol dengan orang asing." Dimas tak menyahut. Dia menegaskan pandangan karena tulisan Dimitri susah dibaca. "Kenapa tulisan pipi bikin sakit mataku? Ya." Dimas mengucek matanya. "Itu catatan resep rahasia. Ibarat tulisan resep dokter, pasti kacau, gak jelas dan hanya bisa dimengerti oleh para apoteker," ujar Dora. "Itu sih jelas karena sekolah dokter mahal. Masa iya dengan sengaja ngasih tahu resep obat dan dibaca umum?" sahut Dimas. "Lah, catatan pipi Dim-Dim juga rahasia, sekolah chef itu mahal. Gimana enaknya masakan pipimu, Dim? Rasa masakan chef di restoran hotel saja kalah enak. Masa iya pipi nulis resep dengan mudahnya dibaca oleh siapa saja? Lagian memang kamu sudah izin baca catatan pipimu?" "Sudah dan aku tak boleh protes dengan tulisannya yang ajaib ini," keluh Dimas. Dora mesem. Dia kembali membaca komiknya. Tak lama terdengar deru mobil yang berhenti di depan teras. Dora mengintip dari balik komiknya. Dia melihat Amanda keluar dari mobil. Amanda anak kelas 3 SMU lain kelas dengan Rangga. "Halo, cantik. Kak Rangga ada, nggak?" sapa Amanda. "Baru aja pergi sama Kak Janes," jawab Dora dengan wajah datar. Amanda tampak kecewa. Dia tahu siapa Janes, anak lain sekolah yang sering datang ke sekolahnya hanya untuk menemui Rangga. Ya sudah, deh. Ini buat kamu." Amanda memberikan paper bag pada Dora. "Apa ini?" tanya Dora basa-basi. "Kamu suka makan dimsum, kan? Ini dimsum premium, loh. Rasanya Yahud dan dibungkus dengan rumput laut," jelas Amanda. "Wah, makasih, kakak. Kakak baik sekali. Tapi Kak Rangga bilang katanya mau nonton sama Kak Janes. Mungkin pulangnya malam." "Iya, nggak apa-apa. Kalau begitu Kak Amanda pulang saja, deh. Bye Dora, Dimas." Amanda berpamitan pulang. Dora gesit mengeluarkan dimsum pemberian Amanda. "Dim, enak banget. Gak usah diet segala, ini enak seriusan," ucap Dora. "Kamu kenapa berdusta? Kak Rangga kan lagi main piano tadi, gak kemana-mana," tanya Dimas. "Mama gak ada, Kak Rangga pasti gak mau nemuin. Kubilang aja gak ada," jawab Dora enteng seraya menyodorkan dimsum pada Dimas, tapi Dimas menolaknya. "Ih, gak seru banget pakai acara diet segala," gerutu Dora. Tak lama, deru mobil kembali muncul di depan teras. Kali ini sungguh Janes yang datang. "Halo, kalian lagi santai, ya? Kak Rangga ada?" tanya Janes super ramah pada Dimas dan Dora. "Nggak ada, barusan pergi sama Kak Amanda, katanya sih mau nonton," jawab Dora dengan senyum merekah. "Rangga pergi dengan Amanda? Mau nonton?" Janes tampak tak percaya. "Iya, telepon aja Kak Rangga. Belum lama, kok. Kira-kira 10 menit yang lalu baru keluar. Kak Janes bisa nyusul dan nonton bareng,"
Sahut Dora. Janes tampak kecewa dan menggeleng. Gak usah, gak apa-apa. Kalau gitu Kak Janes pulang saja, deh. Oh, titip ini buat Mama. Ya. Kak Janes belikan Mama 3 pieces kerudung bahan import. Dora menerima pemberian Janes untuk Lanita. Dia melambai ramah saat Janes berlalu dengan mobilnya. Dora, kamu gak boleh gitu. Kalau mereka berantem gimana? Karangga itu ada di rumah, loh. Dimas keberatan dengan jawaban Dora pada Amanda dan Janes. Biar saja, aku gak suka mereka. Siapapun cewek yang coba deketin Karangga aku gak suka, you know. Sahut Dora cemberut. Kenapa? Mereka baik-baik, loh. Tanya Dimas. Gak suka aja. Dora kembali membaca komik seraya menikmati dimsum. Dimas heran tapi dia bisa apa selain menggeleng berulang kali melihat kelakuan aneh Dora. Sementara itu di dalam ruang tamu ada Rangga yang terdiam. Rangga tahu Amanda datang, sedari tadi Rangga duduk di ruang tamu membaca buku pelajaran. Jadi saat Amanda dan Janes datang, dia sebetulnya tahu. Tapi melihat Dora menolak kedua temannya dengan tegas beserta alasan yang sama sekali tak dilakukannya membuat Rangga heran. Kenapa Dora tidak menyukai semua teman perempuanku? Sama sepertiku yang merasa tidak suka jika ada teman lelakinya yang datang ke rumah atau mengajaknya pergi. Dia masih kecil, tidak boleh sembarangan dekat dengan lelaki apalagi pergi berdua-duaan, apalagi pacaran. Rangga membatin seraya kembali duduk di sofa. Ponsel Rangga berdering, dia terkejut karena Dora mendengar suara ponselnya. Dora mengenali dering ponsel Rangga. Kak Rangga sejak kapan ada di sini? Tanya Dora. Sejak tadi. Sejak kapan? Sejak Amanda datang. Jawab Rangga bingung karena Janes menelponnya. Dora mendekat, melihat layar ponsel Rangga. Kok nggak diangkat? Tanya Dora. Bingung, pasti dia nanya apa benar Kak Rangga menonton bersama Amanda. Dora hanya mengedikkan bahu lalu kembali ke teras dan melanjutkan makan dimsum. Halo, Janes. Sapa Rangga. Kamu di rumah apa keluar bersama Amanda? Tanya Janes di seberang telepon. Di rumah, ya? Terka Janes. Tadi Amanda ke sana, ya? Iya. Terdengar hela napas di seberang telepon. Aku nggak marah kok Dora udah bohong. Aku marah kalau kamu benar pergi sama Amanda. Aku paham Dora kesal melihatmu banyak penggemarnya. Mungkin dia cemburu. Rangga mengernyit. Cemburu? Ya cemburu. Bisa aja, kan? Banyak kok seorang adik yang merasa cemburu dengan pacar kakaknya. Terlebih jika adik kakak itu sangat dekat. Sang adik merasa waktu sang kakak tersita dengan teman gadisnya. Mungkin itu yang kini sedang dirasakan Dora. Kok kamu paham perasaan Dora? Karena aku pernah ada di posisi Dora. Dulu sebelum Alan kakakku sengetop sekarang, aku dengannya sangat dekat dan aku cemburu pada siapapun teman gadis yang dekat dengan Alan. Hingga setelah besar, aku mulai bisa menerimanya. Apalagi Alan sudah jadi artis, semakin banyak penggemarnya. Turut Janes. Rangga terpekur mendengar penjelasan Janes. Aku senang kamu ada di rumah. Ya sudah tak apa-apa. Salahku juga aku dateng gak kasih kabar. Maafkan adikku, ya. Ucap Rangga. Santai. Ujar Janes. Telepon pun diakhiri. Rangga melihat Dora yang kembali meringkuk di kursi teras membaca komik. Akankah kecemburuan kecilmu hanya sementara saja atau justru tumbuh subur hingga kamu besar nanti, Isadora? Tapi kenapa aku merasa senang kalau memang benar kamu cemburu? Rangga membatin seraya tersenyum kecil melihat Dora dari balik tirai jendela ruang tamu. S344. Dimas membongkar celengannya. Dia memang rajin menabung seperti Suzana. Dihitungnya uang yang berserakan di atas tempat tidur. 4 hari lagi ulang tahun Dora. Aku belikan dia apa, ya?
Semua barang dia sudah punya dan bermerek semua. Gumam Dimas bingung. Aku fitness dulu aja, siapa tahu setelah berkeringat aku punya ide. Dimas membereskan semua uangnya dan bergegas menuju ruang fitness di lantai 1 yang bersebelahan dengan ruang kerja Sean. Di kamar Rangga pun sama, Rangga sedang bermain piano tapi dia sebetulnya sedang bingung hendak membelikan hadiah ulang tahun apa untuk Dora. Rangga ingin memberi kado yang cantik dan berkesan untuk Dora. Nah, Sisi pun demikian. Dia menopang dagu di depan meja belajarnya. Memikirkan kira-kira kado apa yang akan dia berikan untuk Dora mengingat pemberian Dora di kamarnya banyak sekali. Ulang tahun Dora akan dirayakan di pesantren Sanggraloka, itu adalah keinginan Lani. Dora setuju-setuju saja. Sejatinya anak remaja cantik itu mewarisi hati yang lembut dan dermawan dari Lani dan Sean. Kembali pada Dimas yang sedang sendirian di ruangan fitness. Nyaris tiap hari Dimas melakukan workout, semangatnya untuk menjadi tampan begitu bergelora. Suzana keluar dari ruang kerja Sean dan terpaku melihat Dimas ada di ruang fitness. Lalu dia cepat-cepat menghampiri Dimitri di areanya. Pi, apa kau tahu sesuatu tentang Dimas? Tanya Suzana. Tentang apa itu? Dimitri balik bertanya. Kenapa anakmu sekarang irit makan dan senang berada di ruang fitness? Bukannya kamu senang kalau Dimas tidak banyak makan? Ujar Dimitri. Tapi perubahannya sangat tiba-tiba dan drastis. Ya sudah syukuri saja. Dimitri tidak menoleh sama sekali pada Suzana. Kamu sekarang gitu, ya? Suzana bermuka masam. Barulah Dimitri menoleh. Begitu gimana? Aku ajak bicara atau lewat area lebar tapi tak pernah menggodaku seperti dulu. Dimitri melongo. Kamu tadi nanya soal Dimas kenapa jadi protes padaku? Sudahlah. Urusi anakmu, kenapa dia berubah sedrastis itu? Pasti ada sesuatu yang memotivasinya. Suzana berlalu. Dia anakmu juga, Mi? Seru Dimitri seraya menggeleng. Tapi lalu Suzana kembali berbalik. Pi, apa Dimas sedang mengalami pubertas? Aha, sudah pasti. Dia bilang ingin langsing karena ingin tampan. Sudah tentu dia sedang naksir lawan jenisnya. Sahut Dimitri. Suzana tampak berpikir. Tiba-tiba dia memiliki perasaan yang tidak enak. Suzana berjalan cepat menuju ruang fitness. Dimas! Panggil Suzana lembut. Dimas yang sedang berada di atas treadmill menoleh dan tersenyum. Mimi senang ya aku fitness? Suzana mengangguk. Setelah selesai fitness dan mandi, temui Mimi. Ya. Mimi mau bicara sama kamu. Dimas mengangguk seraya mengacungkan jempol tangan. Sementara itu di area lebar, Rashid muncul dengan wajah sangat gembira. Dim, aku punya bonus dari Nyonya Lanita Azelia. Kau mau kubagi, nggak? Enggak. Jawab Dimitri pendek. Aku transfer 2 juta, ya? 1 untuk ramuan cinta, 1 lagi bonus. Tidak. Jangan. Kau tak usah lagi mentransfer uang untuk ramuan cinta. Aku dimarahi istriku. Loh, kenapa? Rashid heran. Kalau kau mau ramuan cinta, aku akan berikan gratis. Kau itu bestieku, jadi mulai hari ini ramuan cinta ku berikan gratis untukmu. Rashid bengong. Apa kau serius, Besti? Tanya Rashid. Ya, aku serius. Tunggu sana di area Sri, aku mau meracik ramuannya. Kau tak boleh lihat karena ini resep rahasia. Titah Dimitri. Oke, baiklah. Rashid berbaur dengan Sri dan yang lainnya di area Sri yang lebih luas dari area lebar. Dimitri masih belum sanggup berterus terang jika ramuan cinta buatannya hanyalah teh biasa. Dia tidak tega meredupkan binar bahagia di wajah Rashid tiap kali meminta ramuan cinta ajaibnya. Tapi Dimitri sudah enggan menerima uang dari Rashid. Dia merasa berdosa sudah memanfaatkan teman baiknya itu. Sebetulnya keduanya memang teman baik dan saling peduli,
meski di permukaan mereka seringkali tampak tidak akur. Okan sedang ada di ruangan Sean, dia memberikan berkas-berkas penting untuk Tuan, panggil Okan. Tolong sampaikan ungkapan terima kasihku untuk Nyonya Lani. Sean yang sudah selesai menandatangani banyak berkas tengadah menatap Okan. Terima kasih. Untuk apa? Tanya Sean. Papa sudah berubah sejak Papa pulang dari rumah keluarga Dharma Wangsa. Papa menceritakan tentang Sisi dan... Lalu mengalirlah cerita Okan tentang semuanya. Sore itu Okan tahu jadwal Sean sedang sangat longgar dari siang. Hal itu dipergunakan Okan untuk bicara dengan Sean. Sean termenung sesaat lalu tersenyum senang. Senang sekali mendengar ceritamu. Jadi sejak saat itu kau sudah tidak tinggal di apartemen? Okan menggeleng. Papa selalu memintaku pulang ke rumah setelah pulang kerja. Kami kerap bercengkerama bersama. Bahkan hari Minggu nanti Papa mengajakku pergi memancing. Hal yang sering kami lakukan saat aku masih kecil. Tutur Okan. Sean manggut-manggut. Lalu bagaimana progres kencan buta yang direncanakan papamu? Tanya Sean. Okan menggeleng muram. Masih belum move on dari Saskia? Tanya Sean. Okan tersipu salah tingkah. Sharon bilang kau itu playboy kampus, tapi kenapa jadi susah membuka hati untuk yang lain? Karena gadis-gadis sebelum Saskia hanyalah mainan sesaat, tak ada perasaan cinta untuk mereka. Aku berandalan di kampus hanya ingin menarik perhatian Papa. Lebih tepatnya melampiaskan kesakitanku karena kekejaman Papa. Okan menunduk. Ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Kau cepatlah buka hati untuk wanita lain. Saskia sudah bahagia bersama Aleska. Tante Danisha meski sangat-sangat cerewet tapi Saskia itu kini jadi menantu kesayangannya. Limpahan kasih sayang untuk Saskia tidak ada yang kurang. Kau pun berhak bahagia. Ucap Sean. Sungguh tidak menyangka, bukan? Awalnya Okan adalah lelaki brengsek yang hendak menodai Lanita, istri Sean. Tapi Okan berakhir menjadi orang kepercayaan Sean. Sean memang jeli menganalisa karakter seseorang. Sharon, Okan, Kimbul, Yanto, Karta bahkan Marina yang notabene berselisih dengan Sean kini malah jadi orang-orang dekat Sean. Sean berhasil mengubah perangai buruk mereka dengan kepercayaan, kasih sayang dan kesempatan yang diberikan Sean, terkecuali Evelyn. Wanita satu itu masih saja terperangkap dalam obsesinya pada Aji Saka, meski sudah bertahun lamanya berada di dalam jeruji penjara. Setelah pembicaraan Sean dengan Okan, sepanjang perjalanan pulang, Sean termenung. Dia memikirkan rencana untuk mengatur pertemuan Okan dan Aji Saka dengan wanita-wanita baik kenalannya. Sean merasa kedua lelaki itu berhak bahagia. Khusus Wiratama, Sean akan membiarkan dulu ayah kandung Rangga itu menyelesaikan masalah keluarganya dan juga pengungkapan identitas. Rangga. Rashid. Panggil Sean. Ya, Tuan. Siapkan dirimu. Mulai esok atau lusa kita akan punya side job sebagai biro jodoh. Rashid mengernyit. Kita, Tuan? Ya, kita. Rasanya menyenangkan mungkinnya kita jadi biro jodoh setelah berkutat dengan pekerjaan yang teramat sangat monoton setiap hari. Kakek Sean. Tuan, mau cari istri lagi? Sembarangan. Lani sedang hamil anak keduaku, masa iya aku cari istri lagi? Tidak akan pernah. Bantah Sean tegas. Lalu, aku kasihan dengan Papa dan Okan bahkan Wiratama. Mereka harus bahagia seperti kita yang sudah memiliki pasangan. Bukan begitu, Rashid? Sean mesem-mesem penuh arti. Rashid mengangguk mantap. Di sela-sela kesibukannya mengurus kerajaan bisnisnya, Tuan Sean masih saja memikirkan dan peduli dengan masalah pribadi orang lain. Bahkan aku berhasil menikah dengan Hilda saja berkat campur tangan Tuhan melalui Tuan Sean. Kebahagiaan hati tuanku ini memang selalu menular pada orang-orang di sekelilingnya. Rashid membatin haru. S345. Aji Saka sedang bersama Saskia. Mereka makan siang di sebuah restoran terbuka dan luas di sebuah mall,
hanya berdua saja. Keinara semakin gemuk saja, ya, ucap Haji Saka. Bagaimana tidak gemuk? Mama Dennis sering mengajaknya hunting kuliner. Mama Dennis juga menggemuk sekarang, Pak. Kekeh Saskia. Sudah lama sekali kita tidak lagi makan siang bersama. Ujar Haji Saka menatap Saskia, gadis manis yang dulu pernah dia anggap sebagai anak kandungnya. Iya, maafin Ki ya, Pa. Sejak Aleska koma dan aku hamil hingga menikah dan punya Kai, rasanya Kia jadi istri dan mama yang sok sibuk. Sahut Saskia tersenyum bahagia. Haji Saka pun tersenyum. Tak apa-apa. Papa senang kamu akhirnya hidup bahagia bersama Aleska. Papa tumben lama di Indonesia. Biasanya selalu saja warawiri bolak-balik ke luar negeri. Bisnis Papa di luar sedang bagus dan lancar. Papa kesana hanya jika ada masalah saja. Sejak Sean menikah dengan Lani, entah kenapa bisnis kami terasa semakin lancar. Ya, alhamdulillah berkah. Kia seneng dengernya. Saskia tersenyum renyah. Haji Saka memandangi anak gadisnya yang kini sudah menjadi seorang ibu. Pipi Saskia sedikit lebar dan menggemuk, badannya pun tumbuh subur. Tapi justru hal itu membuat Saskia tampak semakin bugar dan segar. Papa Davin mau buka restoran cabang baru di Padang, Pa. Baguslah, biar semakin mantap dan melebar usahanya. Apalagi sekarang Aleska sudah terjun dalam usaha Davin. Sahut Haji Saka yang selesai menikmati hidangan main course. Haji Saka bersandar di bahu kursi, dia mengedarkan pandangan ke sekitar teras mall yang sangat luas. Tapi tiba-tiba dia tertegun. Sharon! Desisnya dengan wajah tegang. Saskia menoleh ke arah pandangan Haji Saka. Papa lihat siapa? Tanya Saskia. Sharon, kaukah itu? Haji Saka berdiri dari duduknya hendak menghampiri seorang wanita dengan dress selutut warna peach yang berdiri di tepi teras mall. Papa! Saskia menyusul langkah Haji Saka. Copet! Kopit! Tiba-tiba Haji Saka terkejut mendengar wanita yang dilihatnya mirip Sherindita berlari mengejar seseorang di atas motor yang menjamret tasnya. Tiba-tiba juga terdengar dentuman dan teriakan para pengunjung mall. Sherin! Teriak Haji Saka berlari menghampiri wanita yang mirip Sherindita itu sudah tergolek di atas aspal, ada cairan merah mengalir dari bawah kepalanya. Wanita itu tertabrak mobil yang melintas dengan cepat di jalan. Haji Saka mengeluarkan kerumunan dengan histeris. Sharon! Panggilnya. Saskia tak kalah terkejut. Kenapa Haji Saka memanggil nama Mama Sean? Oh, ya Tuhan, Sharon! Pekik Haji Saka menatap wanita tersebut tergolek di atas aspal. Rumah sakit. Di depan ruang operasi. Pa, tenanglah. Operasi akan segera selesai 10 menit lagi. Semoga dokter keluar ruang operasi dengan membawa kabar baik. Saskia menenangkan Haji Saka yang selama 2 jam terus saja mondar-mandir di depan ruang operasi. Sementara Saskia memegang tas kecil wanita itu. Salah satu warga sipil yang melihat kejadian mengejar si pencopet hingga berhasil kembali mendapatkan tas wanita yang wajahnya mirip Sherindita. 10 menit kemudian lampu ruang operasi padam. Dokter beserta rekan-rekannya keluar ruang operasi dan tersenyum. Senyum sang dokter melegakan hati Haji Saka. Alhamdulillah, operasi berjalan lancar, Nona Asmiranda berhasil kami selamatkan. Haji Saka tertegun. Asmiranda? Bukankah namanya Sherindita? Papa? Panggil Saskia lembut seraya menyentuh lengan Haji Saka. Maaf, Dok. Papa saya sedang kalut dan bingung. Saskia segera menggandeng lengan Haji Saka lalu mengeluarkan kartu identitas Asmirandah dari dalam dompetnya. Pak, lihat ini. Ini kartu pengenal wanita yang ada di ruang operasi. Dia bukan Mama Sharon melainkan Asmirandah. Saskia berkata pelan dan berhati-hati. Haji Saka menatap nanar foto yang ada di dalam kartu pengenal Asmirandah. Kenapa wajahnya mirip sekali dengan Sharon?
bisik Aji Saka lirih. Saskia mengelus punggung Aji Saka yang masih tegap di usianya yang separuh baya. Ruang VIP rumah sakit. Beberapa jam setelah operasi, Asmirandah ditempatkan di kamar VIP. Semua biaya operasi dan kamar rawat inap VIP ditanggung Aji Saka. Tak ada ponsel di tas wanita tersebut, jadi tak ada pihak keluarga yang bisa dihubungi. Aji Saka tentu saja sigap membayar semuanya demi wanita yang mirip dengan mendiang istri tercintanya itu. Saskia menelpon Suzana dan menceritakan apa yang terjadi. Suzana dengan tangkas datang ke rumah sakit lengkap dengan semua kebutuhan pasien rawat inap Asmirandah. Benar-benar Suzana ini, dia selalu saja cepat tanggap. Di kamar VIP, Suzana terpaku melihat wajah Asmirandah. Apa memang mirip sekali? Tanya Saskia pelan. Suzana mengangguk. Bedanya rambut Nyonya Shawen pirang dan wanita ini berambut hitam. Kenapa bisa semirip ini? Mana kartu identitas wanita ini? Pinta Suzana. Saskia mengambil tas Asmirandah dalam laci meja kecil di samping tempat tidur lalu menyerahkannya pada Suzana. Alamat rumah wanita ini bukan penduduk Jakarta. Bagaimana dengan ponselnya? Suzana mengaduk-aduk isi tas. Hanya berisi dompet, lipstik, dan bedak. Selebihnya hanya notes dan ballpoint. Suzana membuka notes berukuran sedang itu, hanya ada lukisan wajah seorang lelaki di dalamnya. Setiap lembar notes selalu berisi sketsa lukisan wajah lelaki yang sama. Apa lelaki ini kekasihnya? Atau suaminya mungkin? Gumam Suzana. Tak ada informasi apapun lagi tentangnya. Di KTP pun tertulis dia masih lajang. Wanita ini juga tinggal jauh dari Jakarta, alamatnya tertera Metro, Lampung. Kalau Kak Sean lihat wanita ini, Tuan Sean sedang menuju ke sini. Tuan Aji Saka menelpon Sean dengan menangis dan terus saja menyebut-nyebut nama Nyonya Sherindita. Di mana Tuan Aji Saka sekarang? Di musola. Sahut Saskia. Ya, sudah. Kamu sudah menelpon orang rumah, kan? Sudah, Mama Dennis dan Kai mau ke sini juga. Ailes dan Papa Davin lagi ke Padang Baru kemarin berangkat. Oke, Nyonya Dennis juga ada kemungkinan akan terkejut melihat wanita ini mirip sekali dengan Nyonya Sharon. Ucap Suzana. Tak berselang lama, Danisha dan Kai muncul. Danisha melongo melihat Asmirandah. Sus, dia bukan hantu, kan? Tanya Danisha. Suzana mesem. Bukan, Nyonya. Lihat, dia menempel di atas kasur. Kenapa wajahnya mirip Shawen? Suzana tak menyahut, dia sendiri pun heran. Mama, Sharon omanya Dora, kan? Bisik Keinara. Iya, sayang. Lirih suara Saskia. Pintu kamar terbuka. Muncul Lanita dan Sean. Mana Papa? Ponselnya tidak diangkat-angkat. Papa telepon histeris mengatakan Mama Sharon terluka parah. Sean bertanya pada Suzana dengan wajah cemas. Suzana menggandeng lengan Sean dan mendekat pada Asmirandah. Sean terpaku. Mama. Desisnya lirih. Tapi seketika Sean tersadar, wanita yang masih terpejam itu bukanlah mamanya. Sean, wanita ini benar-benar mirip Sherindita. Desis Danisha tidak percaya dengan penglihatannya. Apa dia baik-baik saja? Kenapa masih belum siuman? Tanya Sean. Sementara Lani mengusap lengan Asmirandah. Wajah Asmirandah sama persis dengan wajah Sharon yang selama ini dia lihat melalui foto saja. Pintu kamar terbuka perlahan. Muncul Aji Saka dengan wajah sendu. Apa Sharon sudah siuman? Tanya Aji Saka. Semua orang yang berada di kamar menghela napas dalam. Mereka memaklumi betapa mirip dan betapa besar rasa cinta Aji Saka untuk istrinya itu. Perlahan, Aji Saka mendekat pada Asmirandah. Entah kebetulan macam apa, saat Aji Saka memandangi wajah Asmirandah, wanita itu menggerakkan pelupuk matanya. Dia sadar, dia sadar. Desis Danisha.
Asmirandah perlahan membuka matanya. Dia melihat banyak wajah yang mengelilinginya. "Aku di mana?" bisiknya lirih. "Sharon, kau sudah sadar, sayang?" Aji Saka mengelus lengan Asmirandah. "Pa, dia bukan?" Ucapan Sean terpotong saat Lani menyentuh bahu Sean lalu menggeleng. Aji Saka menggenggam jemari tangan Asmirandah. "Akhirnya kau siuman dan selamat, Sharon!" Aji Saka terisak tertahan. Wajahnya dipenuhi keharuan. Kamar hening, yang lain tak bisa bersuara. Tak tega rasanya menepis Aji Saka yang tampak bahagia bertemu dengan seorang wanita yang mirip sekali dengan Sherindita. S346. Merasa asing dengan semua wajah yang ada di depannya, Asmirandah memperjelas pandangan. Meski kepalanya masih sedikit pusing, dia terus menatap Aji Saka yang memanggilnya dengan nama lain. "Anda siapa?" tanya Asmirandah. "Aku suamimu." Hening. Asmirandah menyentuh pelipisnya. "Aku belum menikah, justru aku ditinggal menikah oleh kekasihku." Lirih suara Asmirandah. "Siapa namamu?" tanya Danisha pelan seraya menyentuh lengan Asmirandah. "Asmirandah, di mana kau tinggal?" tanya Denis lagi. Asmirandah menggeleng. "Aku ke Jakarta mencari kekasihku, ah." Asmirandah menyentuh kepalanya yang masih memakai perban. Danisha tak bertanya apa-apa lagi. Dia mengusap-usap lengan Asmirandah untuk mengalihkan rasa sakitnya. "Kau tidak punya tempat tinggal di Jakarta?" tanya Suzana. Asmirandah menggeleng. "Kalian bertanya apa padanya? Jelas dia tinggal di rumahku. Setelah dokter membolehkan dia pulang, kita bawa ke rumah." Tukas Aji Saka. "Sharon, kau tidurlah lagi. Tenang saja, ada aku yang akan menjagamu." Aji Saka terus saja menggenggam jemari tangan Asmirandah. Asmirandah ingin menepis genggaman tangan Aji Saka karena namanya bukan Sharon, tapi melihat tatap haru di mata lelaki yang masih terlihat tampan itu, Asmirandah tidak tega. Siapa lelaki ini? Kenapa dia terus saja memanggilku dengan nama Sharon? Asmirandah membatin. 1 minggu pasca operasi, Asmirandah benar-benar diboyong oleh keluarga Dharma Wangsa. Namun alangkah terkejutnya Asmirandah karena neneknya ada di rumah Sean. "Nenek?" Asmi memeluk Rindang, nenek yang dia tinggalkan untuk mencari kekasih hati ke Jakarta. "Bagaimana bisa nenek dari Lampung ada di rumah ini?" Rindang hanya tersenyum dan menunjuk Suzana. "Saya yang membawanya ke sini. Anda hanya tinggal berdua dengan nenek Anda di metro, bukan?" tanya Suzana. "Tapi, kenapa kalian memboyong kami ke rumah besar ini?" Asmirandah terpukau melihat rumah mewah Aji Saka. "Istana, ini istana." Lirih suara Rindang dengan tatapan menerawang. Kondisinya sudah sangat-sangat renta, tubuhnya sedikit bungkuk dan saat ini sedang duduk di kursi roda. Saat Asmirandah sudah sehat dan tidak lagi diperban, semua orang bisa melihat dengan jelas, ada perbedaan dari Asmirandah dengan Sharon. Kulit Asmi meski putih tapi tidak bule seperti Sharon, rambutnya tidak pirang dan usia Asmi saat ini adalah 40 tahun serta masih perawan. "Ibu Mairah, ini kamar ibu. Silakan istirahat." Suzana menunjukkan kamar tamu pada Asmirandah. "Nenek saya tidur di kamar ini, di sebelah kamar ibu," jawab Suzana. "Apa saya boleh sekamar dengan nenek saya?" tanya Asmirandah lagi. "Oh, ya sudah kalau memang mau sekamar dengan neneknya." Suzana masuk kamar Asmirandah lalu dengan tangkas memindahkan baju dan semua perlengkapan milik Asmirandah yang dibawa dari Lampung. Sean memerintahkan Suzana dan Rashid serta beberapa anak buahnya mengunjungi alamat rumah Asmirandah di Metro, Lampung. Berdasarkan petunjuk dan cerita warga sekitar, Asmirandah memang cantik tapi dia berkali-kali gagal menikah.
Banyak yang mengatakan Asmirandah terkena guna-guna karena pernah menolak seorang pejabat untuk dijadikan istri kedua. Sejak saat itu, setiap lelaki yang dekat dengan Asmirandah selalu berakhir tanpa alasan dan kepastian. Terakhir Asmirandah berpacaran dengan seorang lelaki dari kota Jakarta. Lelaki itu kerap mengunjungi Asmirandah di metro. Tapi sudah 6 bulan lamanya lelaki itu tidak pernah muncul lagi, padahal cincin tunangan sudah tersema di jari manis Asmirandah. Semua cerita itu didapat Suzana dari tetangga kanan kiri depan belakang rumah Asmirandah. Konon, Asmirandah adalah perawan tua yang cantik tapi tak kunjung menikah karena guna-guna sang pejabat terlalu kuat. Orang tua Asmirandah sudah tiada saat Maira masih duduk di bangku SD. Dia hanya hidup dengan sang nenek dan mengandalkan pensiunan gaji mendiang sang kakek yang seorang PNS. Sementara itu di kamarnya, Aji Saka sedang ditenangkan oleh Sean. Asmirandah tidak mungkin tidur sekamar dengannya. "Pa, wanita yang kita bawa dari rumah sakit bukan Mama. Dia orang lain yang wajahnya mirip Mama." Sean menggenggam jemari tangan Aji Saka yang kini sudah tampak sedikit keriput. Aji Saka duduk di kursi goyang yang menghadap ke jendela. Suara burung dan kupu-kupu di taman mengalihkan ucapan Sean. "Mamamu sudah sembuh dan kita membawanya ke rumah. Sudah lama sekali Papa merindukan mamamu, Nak. Papa ingin sekali memeluknya." Lirih suara Aji Saka. Sean mengusap wajahnya lalu menepuk-nepuk punggung tangan Aji Saka. Papa, lihat aku. Aku anak Mama Sharon, betapa aku pun sangat merindukan Mama. Tapi wanita yang ada di bawah namanya Asmirandah bukan Sherindita, Pak." Aji Saka menatap lekat Sean. Perlahan tangannya yang gemetar mengelus wajah Sean. "Wajahmu adalah perpaduan Papa dan Mama, Nak. Wanita yang di bawah itu bukan Mama. Tapi kenapa begitu mirip?" Lirih suara Aji Saka. "Ada satu perbedaan yang teramat mencolok, Pak. Coba Papa ingat baik-baik." Pinta Sean lembut. Aji Saka memejam, ada setetes air mata yang memiembul di kedua sudut matanya. "Sharon tidak bisa melihat, sementara wanita yang ada di bawah bisa melihat. Warna mata Sharon biru bagai warna ombak laut, dan wanita itu bermata coklat kelam." Sahut Aji Saka pelan, matanya masih memejam. "Ya, meski mirip, tetap saja terlihat perbedaannya. Lagi pula kalau wanita itu Mama, tak mungkin Mama masih muda, Pa. Ibu Asmirandah masih berusia 38 tahun dan Papa sudah 60 tahun lebih. Jelas Asmirandah bukan Sherindita." Sean menggenggam jemari Aji Saka, mencoba menyadarkannya berkali-kali. Aji Saka menarik napas dalam dan panjang. "Temani Papa ke makam mamamu, Nak." Pinta Aji Saka lirih seraya bangkit dari kursi goyangnya. Sean patuh. Dia memapa Aji Saka yang agak limbung karena teramat dalam merindukan Sherindita. Dan kini ada sosok wanita lain yang mirip sekali dengan istri tercintanya itu. Saat Sean menemani Aji Saka ke makam Sherindita, Suzana, Lani dan Danisha mengajak Asmirandah bicara di ruang kerja. Mereka menjelaskan kenapa dirinya dan neneknya diboyong ke rumah keluarga Dharma Wangsa. Asmirandah terpaku melihat foto besar Sherindita yang diapit oleh Sean kecil dan Aji Saka. "Wanita itu mirip denganku. Hanya mata dan rambutnya yang berbeda." Ucap Asmirandah memandangi foto Sharon tak berkedip. Suami Nyonya Sharon saat ini sedang dalam kondisi syak. Cintanya untuk mendiang sang istri begitu besar. Lalu saat melihat Anda, Tuan Aji Saka sempat kelimpungan dan tidak sadar dengan menganggap Anda adalah istrinya. Maaf kalau kami lancang membawa Anda dan nenek Anda ke rumah ini. Kami pun tak tega membiarkan nenek Anda sendirian berada di Lampung serta Anda yang mendapat kecelakaan di Jakarta tanpa sanak saudara. Kami memboyong Anda dan nenek Rindang atas perintah Tuan Sean, anak tunggal Nyonya Sharon." Jelas Suzana panjang lebar. Justru saya merasa tidak enak karena merepotkan keluarga ini. Biaya operasi dan kamar VIP pasti sangatlah besar. Entah bagaimana saya bisa membalas kebaikan kalian." Asmirandah menunduk. "Tinggallah di rumah ini. Entah itu untuk berapa lama."
Suamiku ingin Anda menemani papanya untuk sementara waktu. Kondisinya saat ini sedang sedikit goyah. Lani berkata dengan lembut dan penuh pengharapan. Asmirandah kembali melihat foto Aji Saka muda. Tampan dan begitu berwibawa. Bahkan saat ini pun garis-garis ketampanan Aji Saka saat muda masih jelas terlihat. Ada yang berdesir halus di hati Asmirandah mengingat betapa baik dan perhatiannya Aji Saka menemaninya selama di rumah sakit. Memaksanya menyuapi dirinya, juga memijati kakinya setiap malam. Aji Saka benar-benar menganggap dirinya adalah Sherindita. Asmirandah memutuskan menerima permintaan keluarga Dharma Wangsa. Dia merasa berhutang budi karena Aji Saka sudah menyelamatkan bahkan begitu perhatian padanya. Saya merasa berhutang budi pada Tuan Aji Saka. Apapun yang diminta olehnya atau keluarganya, akan saya turuti. Asmirandah tersenyum pada Lani.